Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Saraswati dari kelas D, program studi PGSD, Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi besaran dan satuan. Yang pertama ada besaran pokok. Besaran adalah sesuatu yang dapat ditentukan atau diukur, dan hasil pengukurannya dinyatakan dalam satuan. Satuan adalah sesuatu yang digunakan sebagai pembanding dalam pengukuran. Jadi, besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu dan tidak bergantung pada satuan-satuan besaran lain. Dalam sistem internasional ada 7 besaran pokok, yaitu yang pertama ada panjang, kedua massa, ketiga waktu, keempat kuat arus listrik, yang kelima suhu, enam jumlah zat, yang ketujuh intensitas cahaya. Yang kedua ada sistem satuan internasional yang biasa disebut dengan SI. Sistem satuan internasional adalah sistem satuan atau besaran yang paling umum digunakan. Pada awalnya, sistem ini merupakan sistem MKS, yaitu meter, kilogram, dan detik atau sekon. Sistem SI ini secara resmi digunakan di semua negara di dunia, kecuali Amerika Serikat, Liberia, dan Myanmar. Dalam sistem SI terdapat 7 satuan dasar pokok dan 2 satuan tanpa dimensi. Selain itu, dalam sistem SI terdapat standar awalan-awalan atau prefix yang dapat digunakan untuk penggandaan atau menurunkan satuan-satuan lainnya. Yang ketiga ada besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari satuan besaran pokok. Di besaran turunan terdapat ada besaran luas, volume, kecepatan, percepatan, gaya, usaha, dan daya. Yang keempat ada konversi satuan. Di dalam pengkonversian suatu satuan, maka kita memerlukan suatu faktor konversi yang terdiri dari bilangan dan penyebut yang masing-masing memiliki satuan yang berbeda, tetapi memiliki besar yang sama, sehingga faktor konversi ini bernilai 1. Yang kelima ada notasi ilmiah. Notasi ilmiah adalah tata cara penulisan nomor yang mengakomodasikan nilai-nilai yang sangat besar atau yang sangat kecil untuk mempermudah penulisan notasi dalam notasi desimal standar. Notasi ilmiah memiliki sejumlah sifat yang berguna dan umumnya digunakan dalam kalkulator dan oleh para ilmuwan, matematikawan, dokter, maupun insinyur. Yang terakhir ada dimensi. Dimensi menggambarkan bagaimana suatu besaran terbentuk atau tersusun dari besaran-besaran lainnya. Dimensi suatu besaran juga menggambarkan bagaimana besaran tersebut disusun dari kombinasi besaran-besaran pokok. Salah satu manfaat dari konsep dimensi adalah untuk menganalisis benar atau salahnya suatu persamaan. Pada suatu persamaan dimensi besaran, di ruas kiri harus sama dengan dimensi di ruas kanan. Melalui analisa dimensi, kita pun bisa mengecek kebenaran suatu persamaan fisika, karena suatu persamaan fisika harus memiliki dimensi yang konsisten. Yang kedua ada materi pengukuran. Materi pengukuran ini ada instrumen pengukuran. Instrumen pengukuran adalah alat yang digunakan untuk melakukan pengukuran. Hasil akhir dari proses pengukuran sangat tergantung pada kemampuan alat ukur yang digunakan. Lalu pengukuran besaran pokok. Pengukuran besaran pokok ada 3, pengukuran besaran panjang, pengukuran besaran massa, pengukuran besaran waktu. Kalau pengukuran besaran panjang itu menggunakan mistar, jangka sorong, dan mikrometer skrup. Kalau pengukuran besaran massa, pengukuran massa pada umumnya dilakukan dengan menggunakan neraca. Ada beberapa jenis neraca, antara lain neraca Ohaus, neraca lengan, neraca langkan, neraca pasar, neraca tekan, neraca badan, dan neraca elektronik. Salah satu jenis neraca yang sering digunakan di laboratorium adalah neraca lengan. Yang ketiga, pengukuran besaran waktu. Pengukuran waktu umumnya dilakukan dengan menggunakan stopwatch. Di materi pengukuran ini ada yang namanya angka penting. Apa sih itu angka penting? Angka penting adalah angka-angka yang diperoleh dari hasil pengukuran yang terdiri dari angka-angka pasti dan satu angka terakhir yang diragukan. Penentuan jumlah angka penting dan cara penulisannya dalam proses berhitung harus mengacu pada ketentuan yang berlaku. Yang pertama, ada angka yang merupakan angka penting, yaitu semua angka bukan 0, angka 0 yang berada di antara angka bukan 0, dan yang terakhir angka 0 yang berada di sebelah kanan
tanda desimal, dan mengikuti angka bukan nol. Yang kedua, ada angka yang bukan merupakan angka penting adalah angka nol yang berada di sebelah kiri angka bukan nol. Yang kedua, angka nol di sebelah kanan angka bukan nol, dan tanpa desimal, kecuali jika diberi tanda khusus, misalnya garis pada angka yang diragukan. Di materi pengukuran ada yang namanya ketidakpastian pada pengukuran. Ketidakpastian pada pengukuran pada dasarnya setiap pengukuran tidak akan menghasilkan nilai yang benar atau tidak tepat sama dengan yang sebenarnya. Artinya, sebuah hasil pengukuran selalu mengandung ketidakpastian. Yang pertama, ada ketidakpastian pengukuran pada hasil percobaan. Hal ini disebabkan oleh adanya kesalahan dalam pengukuran. Macam-macam kesalahannya yaitu ketidakpastian yang disebabkan oleh nilai skala terkecil pada alat ukur yang berarti bahwa alat ukur memiliki keterbatasan. Yang kedua, keteledoran atau keterbatasan keterampilan orang yang melakukan pengukuran dalam mengukur dan menggunakan alat ukur. Yang keempat, kesalahan acak. Dan yang terakhir, kesalahan sistematis. Kedua, ketidakpastian mutlak dan ketidakpastian relatif. Apa sih ketidakpastian mutlak dan ketidakpastian relatif? Ketidakpastian mutlak adalah berhubungan dengan ketepatan pengukuran bahwa makin kecil ketidakpastian mutlak, makin tepat pengukuran tersebut. Lalu ketidakpastian relatif berhubungan dengan ketelitian pengukuran, yaitu makin kecil ketidakpastian relatif, makin tinggi ketelitian pengukuran tersebut. Kemudian yang terakhir pada materi ini ada pengolahan data pada pengukuran tunggal dan berulang. Apa sih pengukuran tunggal dan berulang? Pengukuran tunggal adalah pengukuran yang dilakukan hanya satu sekali saja. Dan pengukuran berulang adalah pengukuran yang dilakukan lebih dari satu kali, yaitu 5 atau 10 kali pengukuran. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.